Kemudian dari porosity kita cari mana pori-pori atau porosity yang hanya mengandung hidrokarbon. Berarti tinggal dikali 1 dikurang SWI. Oke. Kemudian eh, kita nyatakan hidrokarbon in place itu pasti dengan satuan di permukaan, di kondisi di permukaan di surface, bukan kondisi di reservoir. Makanya ada kita bagi BOI. Oke, BOI. Terus terakhir, tidak semua oil and gas yang ada di dalam reservoir itu bisa kita produce. Tidak bisa semuanya bisa kita recover. Hanya sedikit yang bisa kita recover. Makanya kita sebut estimate ultimate recovery, semuanya dikali recovery factor. Oke, semuanya itu kita kali recovery factor. Oke, di sini saya tekankan bahwa salah satu tugas utama seorang petroleum engineer, yakni kalian-kalian ini gitu ya, kalau kalian menjadi reservoir engineer maupun production engineer, tugas utama kalian adalah meningkatkan recovery factor setinggi-tingginya. Oke, yang possible berapa, itu yang kalian pikirkan, skenarionya bagaimana, ngebor berapa sumur, fracturing berapa sumur, oxidizing berapa sumur, workover berapa sumur, supaya recovery faktornya setinggi mungkin. Kalau orang drilling, mereka tidak terlalu memikirkan recovery faktor karena urusan mereka hanya bikin lubang bor, gitu ya. Mereka dapat koordinasi dari rekan-rekan reservoir engineer, bro, drilling engineer, tahun depan kita mau ngebor sekian sumur, 5 sumur, di titik ini, silakan kamu atur trajektorinya, silakan kamu atur uh, skenario cementingnya, skenario casingnya, skenario drillingnya. Oke, okay? Tapi kalau teman-teman mau jadi reservoir engineer, production engineer, kita mainannya bagaimana recovery faktornya setinggi mungkin. Oke, okay? Dan juga kita tahu dari mata kuliah sebelumnya bahwa recovery factor itu salah satunya dipengaruhi oleh drive mechanism. Sebenarnya tenaganya reservoir ini kuat atau enggak untuk mengeluarkan minyak dan gas ke permukaan. Jadi kita tahu ada water drive, yang paling kuat water drive karena tenaga berasal dari aquifer di bawah. Oke, aquifer ini besar, biasanya besar, eh, lapisan water yang besar, karena besar itu dia mensuplai tenaganya cukup besar juga, jadi stabil tekanan reservoir. Kemudian gas cap, gitu ya, jadi ada tudung gas di sini, dan mereka atau tudung gas ini memberikan suplai tekanan supaya tekanan itu lebih terjaga, lebih stabil. Oke. Kemudian yang cukup lemah yaitu solution gas drive. Di sini pendorongan atau tenaga pendorongan oil supaya mengalir ke permukaan itu disuplai dari gas-gas yang awalnya terlarut dalam dalam minyak. Kemudian seiring berjalannya waktu, tekanan mulai menurun, di bawah bubble pressure terbentuk gelembung, dan ketika dia menggelembung di saat bersamaan dia nge-push minyak juga untuk mengalir, gitu ya. Kemudian ada juga combination drive di mana ada solution gas drive, ada water drive, ada gas cap di satu reservoir sehingga tekanannya paling kuat di combination drive. Oke. Dan ada juga angka tipikal rentang recovery factor atau recovery efficiency yang bisa kita dapatkan dengan masing-masing drive mechanism. Kalau kita water drive, tenaganya cukup kuat, kita bisa dapatkan recovery factor 60% atau 40% dari minyak. Gitu ya. Artinya dari 100% cadangan awal migas, kita cuma bisa sebenarnya dapat 40 dan atau 60%. Selebihnya ketinggalan dalam reservoir. Gimana kita bisa memaksimalkan perolehan kita, gimana kita bisa memaksimalkan recovery supaya banyak yang kita produksikan minyaknya gitu ya. Disitulah peran enhanced oil recovery atau EOR gitu ya, yang akan kalian pelajari di mata kuliah lain gitu. Tapi dari tenaga natural migas, dari tenaga natural reservoir itu sendiri, sebenarnya seperti ini kira-kira angka tipikalnya. Kalau dia water drive bisa 40 sampai 60, gas cap juga 40 sampai 60 gitu ya. Solution gas drive itu kecil, 10 sampai 17% saja gitu kira-kira. Oke, kira-kira dari mata kuliah sebelumnya atau dari tugas sebelumnya apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai membahas
bagian baru hari ini tentang probabilistic volumetric calculation. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, materi kita hari ini cukup nggak banyak ya, singkat. Jadi saya mau ngejar materinya di, kalau bisa ya, belum tentu dapat juga, sampai sebelum break. Jadi sebelumnya, teman-teman, kita bahas volumetric equation yang deterministik, gitu ya. Deterministik ini maksudnya I determine, kayak aku menyatakan, aku mengeluarkan angka cadangan migas yang pasti gitu ya, seolah-olah pasti. I determine gitu ya. Saya secara pasti mengeluarkan eh, berapa cadangan. Nah, orang deterministik dia akan mengeluarkan hanya satu angka biasanya. Jadi misal dia mengatakan cadangannya 500 million barrel oil gitu ya, atau 500 MBO gitu ya. M barrel oil gitu ya. Biasanya M itu 1000 ya. Jadi ini seolah-olah 500.000 barel oil cadangan suatu lapangan. Kira-kira misalnya seperti itu gitu ya. Atau lebih lebih cocok MMBO gitu ya. MM artinya juta. Jadi 500 juta barel oil. Jadi dia kayak udah pasti gitu, determine dengan rumus yang kita punya gitu ya, dengan perkalian ini dia seolah-olah sudah pasti gitu bahwa cadangan migas kita adalah 500 juta barel oil di lapangan lapangan apa misalnya. Misalnya nama lapangannya lapangan Soka atau lapangan Kaji atau lapangan Tanria Bank gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa mempertanyakan emangnya sepasti apa sih Anda mengeluarkan 500 juta barel ini gitu ya. Emang saya yakin apa bahwa cadangan kita sebanyak itu gitu ya. Kita tidak tahu, kita tidak bisa masuk ke dalam reservoir, data kita terbatas, tapi kenapa kita bisa seolah-olah yakin sekali dengan 500 juta barel, gitu ya. Itu salah satu kelemahan deterministik, seolah-olah udah pasti gitu cadangannya, walaupun kita menyadari bersama-sama bahwa migas itu hampir tidak ada certainty, hampir tidak ada kepastian, gitu ya. Akan selalu ada tanda tanya. Itulah yang akan diakomodasi dengan probabilistic volumetric equation. Kenapa disebut probabilistic gitu ya? Dari bahasa Inggris probably, mungkin gitu ya. Jadi di dalam probabilistic tidak ada yang disebut pasti, oke? Okay? Dia tidak bisa mengeluarkan satu angka yang pasti 500 juta barel, nah, nggak bisa gitu ya. Karena dia menyadari bahwa susah nih, reservoir ini bukan sesuatu hal yang pasti, banyak tanda tanya gitu. Jadi mereka bukan memberikan hanya satu angka, tapi mereka memberikan rentang. Ya, jadi instead of hanya satu angka, mereka memberikan rentang. Rentangnya ya mungkin 500 sampai 700 juta barel lah. Inilah produk dari probabilistik. Dia memberikan rentang karena dia tidak bisa mengatakan pasti gitu ya. Itulah metodenya gitu ya. Mengapa hal ini uh, terjadi dalam hal migas gitu ya? Ya karena kita berurusan dengan sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Dan data kita awalnya terbatas. Tapi dengan seiring kita berproduksi, makin banyak data, kita akan dapat pengetahuan yang semakin mendalam gitu ya. Baru kita berani membuat estimasi yang lebih firm gitu, yang lebih pasti. Misalnya kayak gini, ada suatu lapangan di sini ya, dan di tahun 1973 kita baru punya sumur yang sedikit gitu ya. Jadi ini lapangan kita di tengah gitu ya. Kita ngebor di sumur yang kita beri nama satu, sumur satu. Oke, kita coba sumur kedua, ternyata dry hole. Nggak dapat kita di sumur kedua, ke gambar ya. Gitu. Makanya dari analisis
kita perolehlah peta seperti yang di 1973 ini. Oke. Dengan data dari angka 1, dari sumur 1, saya mendapatkan porosity, thickness, net to gross, semuanya, viscosity saya dapat gitu ya, data-datanya, dan saya hitung. Cadangan saya adalah 40 juta barel. 40 mm, satu angka M itu 1000. Jadi kalau mm itu berarti 1 juta. Jadi 40 juta barel, 1973. Oke, kita bilang 40 juta barel saja. Di 1984, produksi kita terus gitu kan, dan bagus gitu. Kalau dari analisa saya, dengan material balance, dengan reservoir simulation, dengan decline curve, nggak mungkin nih 40 juta barel. Mungkin cadangannya lebih besar. Tambah lah ya. Dan mapnya bertambah luas. Ternyata di tahun 1986, ada lagi nih, di tahun 1985 di sini ditulis bahwa dia melakukan 3D survei. Dia melakukan seismik lagi nih di tahun 86. Dan dari seismik terlihat bahwa petanya itu kira-kira seperti yang 1986 ini. Jadi interpretasi dia di 84 itu salah. Dan direvisi menjadi analisis tahun 86. Gitu ya. Bentar. Nah, dengan data dari 1986, beranilah dia melakukan banyak pengeboran. Jadi di tahun 90, dapat kalian lihat, sumurnya bertambah nih, jadi sumur 1 sampai sumur 11. Oke. Dan artinya makin banyak sumur, makin banyak data logging makin banyak, gitu ya, ditambah data seismik, data well test, gitu ya, dikumpulkan semua data dan ternyata direvisi. Cadangan migasnya jadi 400 juta barel, gitu ya. Beda banget dari tahun 73 dengan tahun 90. Kenapa? Karena data tahun 90 lebih lengkap, gitu ya. Jadi kita mampu melihat, mengobservasi reservoir dengan lebih lengkap. Kalau kita anggap sumur itu mata, maka mata kita lebih banyak di tahun 90. Makanya kita bisa estimasi cadangan saya sekarang bukan 40 tapi 400 juta. Gitu ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa nggak boleh kita langsung serta-merta mengatakan volumetrik itu deterministik. Hanya satu angka yang pasti. Nggak bisa. Kita harus memberikan rentang, range, gitu ya. Ya mungkin 40 juta sampai 400 juta something lah. Ya kira-kira kayak gitu ya bahasanya. Gitu. Kalau saya pesimis, mungkin hanya 40 juta. Tapi kalau saya coba berani optimis, cadangannya jangan-jangan bisa sampai 400 juta barel. Gitu. Nah, orang probabilistik dia akan mengatakan cadangan kita 40 sampai 400 juta barel. Dia memberikan rentang. Tapi kalau itu orang probabilistik, tapi kalau orang deterministik, dia bilang di 73 40 juta barel, tidak mungkin salah. Ternyata seiring berjalannya waktu dia direvisi di tahun 90 dia mengatakan deterministik 400 juta barel. Bisa aja di tahun 2000 berubah lagi. Gitu. Makanya kita perlu melakukan analisa probabilistik. Nah, oke. Sekarang kita follow dulu tulisannya gitu ya teman-teman, gitu ya, sambil kita ya gitu ya membiasakan diri juga bahasa Inggris. Tapi itu aku yakin teman-teman sudah makin jago lah bahasa Inggrisnya gitu ya hari gini. Okay, there are basically two methods of returning the results of reserve estimation for any of the techniques gitu ya. Jadi basically ada dua metode untuk volumetric, material balance, dan decline curve. Yang kita lakukan itu untuk reserve estimation. Oke. Dua metode itu seperti yang saya sudah bilang adalah deterministik, di mana kita determine satu angka, atau probabilistik di mana kita mengatakan probably nilainya itu adalah rentang dari segini sampai segitu. Oke. If a single best estimate of reserve is made based on no geological engineering and economic data,
The method is called deterministic, whose procedure is to select a single value for each parameter to input into an appropriate equation. Gitu. Seperti yang saya bilang bahwa di dalam metode deterministik, teman-teman, di dalam deterministik kita mengeluarkan angka single value. Jadi kita hitung berapa porositinya, berapa tebalnya, berapa luasnya, berapa saturasinya, itu berapa volume faktor. Kalau saya sudah dapat masing-masing angka-angka ini, saya hitung. I determine bahwa the reserve is 1 juta barel. Oke, seperti itu. In volumetric method, all input parameters are exactly known and variability is sometimes ignored. Gitu. Jadi saya exactly known, gitu ya. Itu istilahnya atau bahasanya si deterministic. I know. Dan aku tahu akan ada variability. Aku tahu porositas mungkin akan berbeda dari satu titik ke titik lain. Ya, tapi I ignore that. Saya ignore. Langsung saya rata-rata semua reservoir, saya rata-rata porositas rata-rata 30%. Volume faktor rata-rata sekian. Thickness, saya tahu reservoir saya ada yang tebal, ada yang tipis, tapi saya rata-rata saya dapat satu angka. Itu yang terjadi ketika Anda melakukan perhitungan deterministik. Oke sih, gitu ya. Oke, nyaman kita melakukan deterministik, gitu ya. Daripada pusing kita didapatkan rentang, seringkali kita pengen satu angka aja, gitu ya. Tapi itu kenyataannya. On the other hand, when the known geological, engineering, and economic data are used to generate a range of estimates. Ini ya kata kuncinya rentang, gitu ya. A range of estimates and their associated probabilities, gitu. Jadi ada kemungkinan, ada peluangnya berapa, gitu ya. Metode ini kita sebut sebagai probabilistik. Jadi kita tidak mau klaim satu angka secara pasti, tapi kita mengatakan rentang dan ada probabilitasnya, gitu ya. Oke. Nah, metode probabilistic is more rigorous and less commonly used. It utilizes a distribution curve for each input parameter and through the use of Monte Carlo simulation. Nah, di sini kuncinya. Bahwa kita akan menggunakan Monte Carlo simulation. Oke. Nah, metode ini rigorous, butuh waktu lebih lama, lebih ribet lah. Rigorous itu lebih ribet, walaupun lebih teliti gitu ya. This method is more rigorous and less commonly used. Ya, jujur-jujuran aja, probabilistik itu lebih jarang dikerjakan karena lebih rumit gitu ya. Dan kalau kita dikasih rentang, secara manusiawi kita juga tetap aja tidak tahu gitu ya. Jangan kasih saya rentang dong, saya bingung. Kalau rentangnya 200.000 sampai 1 juta, ya saya juga bingung berapa gitu ya. Jangan kasih saya rentang, kadang-kadang orang kayak gitu ya. Makanya lebih jarang digunakan kalau deterministik. Oke. In this method, all input parameters are not exactly known and variability cannot be ignored. Gitu. Jadi dalam metode ini semua parameter kita tidak mau klaim saya tahu. Saya cuma bisa bilang porositasnya antara 0,1 sampai 0,3, 0,1 sampai 0,3 gitu ya. Ketebalannya mungkin 50 feet sampai 100 feet gitu. Jadi seperti itu. Nah, since the oil and gas business is associated with some inherent uncertainty gitu ya. It implies that a quality control and assurance should be made before making any decision to develop a hydrocarbon prospect, because a wrong evaluation of the hydrocarbon initial in place leads to a wrong decision, which in turn leads to an entire failure of the field development. Oke, jadi dia bilang udah rahasia bersama nih guys gitu ya, bahwa oil and gas business itu banyak lah inherent uncertainty-nya, banyak ketidakpastian karena datanya tidak bisa kita lihat barangnya gitu ya. Ada banyak ketidakpastian. Nah, karena banyak ketidakpastian,
porositasnya berapa, luasnya berapa, tebalnya berapa. Kita tidak bisa mengatakan pasti. Makanya sebagai engineer, kita butuh quality control dan quality assurance, QA QC gitu ya. Kita butuh QA QC, kita betul teliti, betul-betul hitung baik-baik sebelum bisa kita katakan ada decision making untuk kita mengembangkan lapangan ini atau tidak. Makanya mungkin kalau teman-teman ikut lomba UPN gitu ya, ada OJIP gitu ya. OJIP bikin lomba rancang POD gitu ya, rancang Plan of Development gitu ya. Ya, basically itu yang teman-teman lakukan sebagai engineer. Ada rencana pengembangan lapangan. Di dalam rencana pengembangan lapangan itu betul-betul dianalisa gitu ya, secara reservoir, secara geologik, secara petrofisik, dengan segala ketidakpastian data, worth it nggak ini lapangan ini kita kembangkan? Oke, kira-kira seperti itu. Sebelum kita decide, sebelum kita mengatakan, aku putuskan, saya berani mengembangkan lapangan ini dengan 100 sumur. Oke, jadi kita harus tahu dulu gitu, berapa cadangannya berapa. However, a comparison of the deterministic and probabilistic methods can provide quality assurance for estimating hydrocarbon reserve gitu ya. Makanya supaya kita banyak nih, tools kita banyak, perhitungan kita makin lengkap. Seringkali kita lakukan dua-duanya. Deterministiknya gimana, probabilistiknya gimana. Gitu ya kira-kira. This means that when the values of the reserve calculated deterministically and probabilistically agree with minimal deviations of tolerance of error, then confidence in the calculated reserve increased. Maksudnya gini, kalau misalnya deterministik gitu ya, jadi kira-kira deterministik mengatakan 500 juta barel. Oke. Orang probabilistik mengatakan misalnya P10 ini nanti apa namanya? Teman-teman akan tahu lagi istilahnya ada P10, P50, P90. P10-nya 700 MBO. P50 490 MBO. P90 300 MBO. Nah, dia mengatakan dengan kepastian 10%, saya yakin cadangannya 700 MBO. Gitu ya. Sama. Dengan kepastian 50%, saya yakin cadangannya 490. Sama juga ini kalau kayak gini. Dengan kepastian 90%, saya yakin cadangannya 300 gitu ya. Nah, seringkali deterministik ini dibandingkan dengan P50 gitu. Jadi perkiraan apa namanya? Perkiraan best estimate. Jadi ini high estimate atau optimis. Ini best estimate. Jadi tengah-tengah P50. Ini low estimate. Jadi versi optimis saya yakin 700 juta barel, tapi saya yakin 10% aja. Oke. Yang ini optimis. Ini pesimis. Saya ragu, tapi saya ragu kalau nilainya besar gitu ya. Jadi saya cuman berani di 300 juta barel aja kemungkinan cadangannya. Tapi 300 juta barel ini saya pastinya itu 90%. Saya yakin 90% bahwa cadangannya itu setidaknya 300 juta barel. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, maksudnya tadi, kalau seumpama deterministik kita 500 juta barel, dan ternyata best estimate kita adalah 490, nah ini cocok. 490
dengan 500 ini kan kecil selisihnya gitu ya. Jadi kalau udah 500 dan 490 kita udah akur nih. Deterministik dengan probabilistik udah akur. Maka kita bisa bilang kemungkinan besar kemungkinan kemungkinan besar cadangannya adalah paling tidak sekitar 500 juta barel. Oke. Jadi bahasa kita seringkali nggak bisa kita bilang pasti ya. Jadi kita bilang paling tidak 500 juta barel gitu ya. Ada ada kemungkinan hingga 700 juta barel. Oke, nah nanti kita akan mati-matian gimana kita bisa mengejar sampai 700 juta barel ini. Engineer akan diminta membuat program supaya 700 ini bisa tercapai versi optimisnya. Tapi seringkali dekat-dekat 500 ini aja udah bagus banget, sudah prestasi luar biasa. Tapi tentu saja manajemen akan men-challenge kita, menantang kita lagi gitu. Kamu bisa nggak sampai 700? Gitu ya, kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai sekarang? Deterministik dengan probabilistik. Silakan. Oke. Okay. Good. Very good question. Thank you. P10, P50, dan P90 ini, Fred, ini lebih ke umumnya di industri make angka itu. Jadi kalau kayak topnya itu adalah P10 gitu ya, tapi kepastian kita cuma 10%, dan P50 dan P90 itu lebih sering bahasa statistik tapi yang dipakai di industri. In reality, kalau kita mau betul-betul detail, bisa ditanya P20 mau berapa, P55 mau berapa. Tapi itu jarang kita lakukan di industri. Karena itu akan membuat terlalu banyak yang kita tulis gitu ya. Tapi jadi lebih baik best estimate, optimis, dan pesimis. Ya, thank you ya. Susah. Sebenarnya kalau kita di industri migas ini susah kita kita mau mengatakan pasti ya gitu. Karena kita berurusan dengan barang yang tidak kita lihat. Kalau kita jadi surface facility engineer gitu ya, itu gampang. Kita berurusan sama pompa, tangki, separator, itu barangnya ada di mata kita. Gitu. Tapi kalau kita berurusan dengan dengan reservoir, teman-teman tahu sendiri. Teman-teman mungkin sudah belajar petrofisik ya, atau analisa logging. Dari analisa logging itu kan kita cuma baca garis-garis, baca profil, tapi kita nggak pernah bisa mengatakan dengan kepastian gitu ya bahwa porositasnya 30%. Gimana kalau porositasnya 29,5? Nah gitu ya, jadi industri kita, oil and gas, sulit sekali kita nyatakan pasti gitu ya. Makanya harus kita provide, harus kita sediakan deterministik dan probabilistik. Dengan catatan angka-angka deterministik ini seringkali kita pakai angka average, ya. Jadi misalnya porosity average berapa, gitu ya. Kemudian ketebalan rata-rata berapa, seperti itu. Baru akhirnya kalau sudah dapat angka rata-rata, baru kita pakai rumus yang ini, gitu ya. Satu angka doang keluar. Gitu. Oke, thank you ya. Nah, kita lanjut dulu. Silakan kalau ada yang mau nanya nanti langsung aja, langsung intro gitu ya. Nah, dari sini aja kita udah kelihatan nih uncertainty-nya gitu ya. Let's say kita bahas dulu reservoir parameter. Ya. Kemiringan formasi. Itu aja kita udah bingung. Gitu. Dari seismik. Dari seismik kita bisa melihat reservoir kita miring, naik turun, cekung, itu bisa sedikit kelihatan. Tapi hello, seismik gitu. Seismik itu kan resolusinya sangat rendah. Kita susah dengan 100% mengatakan kemiringan reservoir saya berapa puluh derajat. Susah. Kemudian patahan. Gimana kita bisa tahu reservoir saya ada patahan atau tidak dengan pasti? Ya, biasanya memang kita bisa dapat nih dari seismik bisa kita baca, dari well test
bisa kita baca dari data log, sedikit banyak bisa kita analisis, bisa kita duga di mana ada patahan. Tapi seringkali kita nggak bisa yakin 100%. Bahasa engineering kita itu nggak bisa yakin. Ini fault, ada atau tidak. Letak patahannya di mana kita nggak bisa tahu pasti. Kemiringan patahannya kita nggak tahu pasti. Dan juga fluid contact, gitu ya, baik water oil contact atau gas oil contact, kita nggak bisa tahu pasti, gitu ya. Betul ya? Jadi dari analisa logging itu kita analisa, misalnya dari angka resistivity-nya kita lihat. Ini resistivity-nya udah resistivity-nya water. Baru kita di situ bikin kemungkinan di situ water oil contact. Tapi contact itu pun biasanya kita cuma dapat dari satu sumur, terus kita generalisasi satu sumur ada data contact, kita pakai itu ke seluruh reservoir. Itu juga banyak ketidakpastiannya. Net to gross banyak ketidakpastiannya, porosity juga kita nggak bisa pasti, banyaklah ketidakpastian, ya. Dan itu memaksa kita untuk kita pakai metode probabilistik. Nah, misalnya kayak gini, kemiringan reservoir kita, gitu ya. Misalnya analisa apa namanya, menurut seismik, gitu ya. Menurut analisa seismik gitu, kemiringan kita deep-nya ya, deep itu kemiringan tuh 25%. Tapi ada error 30%. Ada juga apa namanya deep meter gitu ya, supaya kita tahu kemiringannya. Dan ternyata menurut deep meter versi maksimumnya, versi best case-nya gitu ya. Versi optimistiknya kemiringannya 15%, 15 derajat. Nah, berarti base case-nya gitu ya, P50-nya dugaan kita kemiringannya 20%. Itu dari sisi kemiringan reservoir kita. Belum lagi dengan letak posisi fault atau posisi patahan. Gitu ya. Kalau di sini misalnya teman-teman bisa melihat gambar, ada yang mengatakan ada fault di sini. Gitu ya, ada ini ada fault di sini. Ya, belum tentu juga bisa jadi faultnya di sini. Karena kita baru melihat dari data seismik. Atau yang bilang kalau di versi base case tidak ada fault. Gitu ya. Ya, seperti itu ya. Kebingungan kita ya, bahwa sulit untuk menentukan kepastian. Gitu. Jadi ini hanya contoh, tapi intinya seringkali kita tidak bisa menemukan kepastian di dalam data-data kita. Jadi kita harus pakai probability, gitu ya. Nah, dari angka probabilistik itu kita masuk ke metode perhitungannya. Ada beberapa metode, gitu ya. Jadi mengenai probabilitas. Yang pertama, metode fixed value, gitu ya. Jadi konstan, gitu. Jadi mau porositinya 10%, 15%, 30%, probabilitasnya angka-angka tadi itu sama. Oke, jadi ini fixed value. Ada juga gitu ya, apa namanya, uniform distribution, gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, ada porositas, misalnya ada angka minimum, gitu ya, ada angka maksimum, dan di tengah-tengahnya ini F ini angka probabilitasnya. Jadi ya mau dia cadangannya 100.000 barel atau angkanya 1 juta barel atau 500.000 barel, equal, sama probabilitasnya. Oke ya. It is defined by a minimum and maximum value, gitu ya. Jadi kita bilang uh, cadangan saya antara 300 juta barel sampai 700 juta barel, ada minimum, ada maksimum, tapi with an equal probability for all values between the two extremes, gitu ya. Jadi ya mau dia 300 juta, 400 juta, 500 juta, 550 juta, sampai 700 juta barel, sama kemungkinannya. Semuanya probabilitasnya sama. Gitu ya. Jadi, tidak ada yang dibilang mana yang kamu paling yakin berapa. Dia nggak bisa bilang. Gitu.
karena dia mengatakan probabilitasnya sama. Jadi ini kemainan kita udah statistik ya, udah probabilitas. Tapi ada juga triangular distribution, gitu ya. Triangular distribution. Kalau triangular distribution, dia punya angka minimum, gitu ya, angka maksimum, dan angka modus. Angka yang paling mungkin. Oke, ikuti aja dulu ya yang saya sampaikan, gitu ya. Dengan rumus matematikanya seperti ini, gitu ya. It's not the point sebenarnya kalau menurut saya ya, versi matematikanya ini ya, tapi it's good to know. Gitu ya. The main point yang ingin saya sampaikan ke kalian ada nih metode triangular distribution, dia punya angka minimum, maksimum, dan ada modus. Gitu. Nah, triangular tuh kayak gini kira-kira. Kita kasih angka dugaan minimum, dugaan maksimum, dengan probabilitasnya paling kecil ya. F ini probabilitas. Dan angka modus. Gitu ya. Angka yang paling mungkin. Gitu ya, probabilitasnya. Gitu misalnya, cadangan saya kemungkinan paling tingginya 500 juta barel, itu berarti F-nya paling tinggi di sini. Gitu ya. Kemungkinan paling tinggi. Oke. Ada juga nih, seperti ini, normal distribution. Oke. Yang lebih melengkung lah, seperti itu. Jadi kita tahu ada estimasi minimum, ada estimasi maksimum, dan ada kurva distribusi normal seperti ini. Yang paling tinggi adalah yang di tengah-tengah. Itu kemudian juga ada log normal distribution gitu ya. Jadi ada fixed value, ada uniform distribution, triangular distribution, normal distribution, dan log normal distribution. Ya, seperti ini. Intinya, yang sumbu X itu nilainya, parameternya, mau porositas, mau ketebalan, mau area, parameter apapun, sumbu Y adalah probability-nya, kemungkinan dia, gitu ya. Nah, ini menunjukkan semuanya ya. Ada normal distribution, log normal, uniform, histogram, triangular, double triangular, whatever, gitu ya. Intinya ini metode-metode untuk menentukan probabilitas dari angka yang kita tebak, dari angka yang kita bahas. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ingat, ada persebaran angka. Nah, sekarang kita main ke metode yang namanya Monte Carlo. Oke. I hope teman-teman bisa mulai menangkap nih ya, chapter runutan masalah kita ini. Ini kita masuk ke metode utamanya namanya Monte Carlo. Gitu. Monte Carlo ini sebenarnya asal mulanya dari permainan kasino gitu ya, di kayak Las Vegas gitu ya. Ya namanya Las Vegas, kita main apa namanya ya, yang kita putar bola terus ada roda yang berputar gitu ya, hitam atau putih, saya nggak tahu itu nama gamenya apa di Las Vegas, tempat Roulette, orang Pak. berjudi gitu ya. Itu kan banyak ya itulah ya, betul, thank you ya. Gitu, itu kan kita mainannya probability gitu ya, tidak ada yang pasti di situ gitu, tapi diciptakanlah metode Monte Carlo untuk menentukan yang pasti, yang kemungkinan terbesar tuh yang mana gitu ya. Nah, Monte Carlo kita pakai di reserve, perhitungan cadangan. Oke, dan kita tahu ada beberapa angka yang variatif. Gross rock volume variatif. Oke, artinya volume reservoir kita nggak ada yang tahu. Variatif, bisa segini, bisa segitu, bisa segono gitu ya. We don't know. Ada tapi probabilitasnya masing-masing. Kemudian juga fraction containing hydrocarbon. Ini artinya saturasi ya. Ini saya ambil dari buku lain dan biasanya beda buku, beda istilah. Ya, tapi fraction containing hydrocarbon maksudnya itu saturasi. Nah, saturasinya juga gimana? 50% saturasi, 70%, 60%, we don't know. Saya cuma punya beberapa angka, masing-masing punya kemungkinan. Oke. Kemudian juga ada expansion volume factor. Biasanya kita sebutnya B, tapi di buku yang saya kutip ini dia makainya E. It's okay, it doesn't matter gitu ya.
Yang penting teman-teman tahu konsepnya. Kemudian juga ada recovery factor. Kita punya 4 faktor nih, teman-teman. Yang masing-masing nggak ada kepastian di situ. Tidak ada kepastian di dalam masing-masing angka ini. Tapi saya punya rentang. Oke, Oke, kita sekarang mau melakukan itu di Monte Carlo. Monte Carlo analysis randomly selects kombinasi of these parameter according to the distribution that we give it using a computer algorithm many times builds up a reserve distribution curve where the vertical axis will depend on the number of times that each number occur. Ya, jadi kayak istilahnya kayak kita main main di Las Vegas, main judi gitu. Jadi kita keluarkan dadunya gitu ya, berputar, gross rock volume-nya berapa kali muncul. Angka gross rock volume 1 juta berapa kali muncul. Angka gross rock volume 300.000 berapa kali muncul. Dilakukan running seperti itu 1 juta kali, dan nanti dilihat frekuensi dia munculnya. Dari situ kita hitung probability-nya, gitu ya. Semoga saya bisa menunjukkan dengan software saya ya, tapi nanti saya nggak tahu nih software saya bisa dipakai atau enggak, tapi kita lihat nanti ya. Saya coba cari videonya juga kalau bisa, gitu ya. Nah, dari situ Monte Carlo is more appropriate for exploration stage than during the development stage, where a set of deterministic must be built gitu. Jadi maksud statement ini adalah biasanya metode probabilistik dengan Monte Carlo ini lebih cocok kita lakukan di awal mula kita melakukan pengembangan lapangan. Jadi belum ada banyak skenario pengembangan, kita belum tahu drilling mau berapa kali, fracturing mau berapa kali, workover mau berapa kali. Data kita terbatas, disitulah kita pakai Monte Carlo gitu ya. Nah, jadi Monte Carlo ini dia mau coba nih. Suppose we are trying to combine two independent variable, gitu ya. Jadi saya mau menganalisa dengan Monte Carlo gross reservoir thickness, oke? Jadi saya mau menganalisa gross thickness-nya aja, dan saya juga mau menganalisa net to gross. Ya, ada yang mau bertanya? Oke, Rafli. Ya, saya mau menganalisa gross thickness, ketebalan reservoir, dan saya juga mau menganalisa net to gross. Oke, ini saya punya angkanya, saya punya dugaan, dan saya punya persebarannya. Gitu. Jadi menurut saya gross reservoir thickness itu lebih cocok log normal distribution. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi misalnya 20 meter 20 meter sampai 800 meter ketebalan reservoir saya. Bayangkan jauh sekali kan ininya, rentangnya ya. 20 sampai 800. Seperti itu. Atau ini mungkin dia typo buku ini ya, harusnya ini 80 kalau saya lihat dari gambar ini. 20 meter sampai 80 meter kemungkinannya dengan distribusi normal. Artinya modus yang paling mungkin adalah 50 meter. Ya. Kalau dari statement ini seperti itu. Net to gross dia make triangular distribution dengan minimumnya 25% net to gross, maksimumnya 75% net to gross, probability paling tingginya adalah di setengah net to gross. Nah, ini baru 2 parameter. Kita harus melakukan hal seperti ini untuk semua parameter. Oke. Nah, jadi ini step by step. A random number between 0 dan 1 akan dipilih, and the associated value of gross reservoir thickness is then read from within the range described by the above distribution. Jadi betul-betul nih metode ini yang hanya bisa dilakukan dengan komputer, dia akan melihat kalau 20 meter berapa, relatif frekuensinya berapa, 20,5 berapa, 21 berapa, 21,5 berapa, 21,8 berapa, terus gitu ya, dengan masing-masing probabilitasnya. The value of t close to the mean will be randomly sampled more frequently than those values away from the mean. Artinya yang paling tengah 50 itu paling lebih sering akan disampel. Karena itu dia mendapatkan probabilitas paling tinggi, gitu ya. The same process is repeated using a different random number for the NTG. Ya, jadi sama dilakukan juga proses yang ini untuk net to gross.
ataupun untuk parameter lain, porosity, area, luas, dan lain-lain. The two values are multiplied to obtain one value of the net sand thickness. Gitu ya. Jadi masing-masing angka itu dikali antara gross reservoir thickness dikali net to gross, mendapatkan net sand thickness, ketebalan net. Karena memang kita maunya ketebalan neto ya, bukan ketebalan gross. This process is repeated some 1000 sampai 10.000 kali, gitu ya. Runningnya ini masing-masing ada 10.000 kali kita melakukannya. Jadi ada 10.000 perhitungan. Berarti kayak 20 dikali 0,25. 20,5 dikali 0,25. 21 dikali 0,27. Terus gitu ya, semua kombinasi itu dia lakukan dengan Monte Carlo. The outcomes are used to generate a distribution of values of net sand thickness. Hasilnya, hasil perkaliannya itu baru dibuat distribusinya. This can be performed simultaneously for more than two variables. Ya, jadi bukan cuma net to gross, bukan cuma gross reservoir thickness dan net to gross aja, tapi bisa dilakukan untuk hal lain juga. Jadi kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi saya punya angka X1 porositas misalnya, X2 ketebalan, X3 area, X4 saturasi. Dengan masing-masing distribusinya, terserah kita ya. Ada yang uniform, ada yang log, ada yang normal, ada yang histogram, ada yang log normal. Semuanya itu kita lakukan dengan parameter yang ini. Oke, karena kita tahu parameter-parameter inilah yang paling menentukan reserve. Luas reservoir, tebal reservoir, net to gross, porositas, saturasi, volume factor. Kemudian di-combine, dikali semuanya itu dengan rumus deterministik ya. Ada rumusnya kan. Berapa kali berapa kali berapa kali berapa. Kemudian kita lihat relatif frekuensinya. Angka yang paling sering muncul berapa. Oke, dari situ kita lihat OOIP, cadangannya. Cadangan low-nya, pesimisnya berapa, cadangan mediumnya, best case, cadangan high-nya, yang optimis. OOIP itu cadangan mula-mula, gitu ya. Jadi, saya harap teman-teman udah kebayang gitu ya. Jadi, lihat nih ya, gross rock value, net to gross, porosity, saturasi, dan volume factor, semuanya dikali. Gitu ya. Dan kemudian kita dapatkan distribusi OOIP-nya. STOIP atau OOIP itu sama ya. Cadangan mula-mula. Dari sini kita lihat probability-nya. Siapa yang paling sering muncul, siapa yang sedikit muncul, di situ nanti kita akan menentukan best case, low case, high case. Ya. Ini salah satu keuntungannya petroleum engineering menurut saya. Apa yang kita pelajari di kuliah sangat terpakai di lapangan. Gitu ya. Jadi apa yang saya ajarkan ke kalian, kalau kalian jadi reservoir engineer, pasti akan kalian lakukan. Agak berbeda ketika saya ambil jurusan lain gitu ya. Jujur-jujuran aja, saya teknik kimia, kita belajar macam-macam gitu ya. Ada material balance, ada fluid mekanika fluida, ada termodinamika gitu. Kita belajar jadi chemical engineering. Tapi kalau saya masuk ke industri something, bisa jadi banyak yang tidak saya pelajari, yang tidak saya gunakan. Misalnya perpindahan panas, membuat heat exchanger, bisa jadi tidak saya pakai. Tapi kalau kalian masuk petroleum engineering dan kalian jadi petroleum engineer, percayalah ini yang kami lakukan, gitu ya, dengan software kami. Gitu. Nanti saya akan tunjukkan sebenarnya di sini. Tapi untuk demonya saya nggak tahu ya si software saya udah bisa dipakai atau belum. Nah nanti dia akan muncul kira-kira seperti ini. Di sini kasusnya buku yang saya ambil itu TCF, artinya lapangan gas. Jadi ini namanya TCF ini triliun kubik feet. Oke, jadi angka probability dia dengan metode Monte Carlo di lapangan gas yang dia punya ya sekitar 3,8 TCF, 3,8 triliun kubik feet gas, itulah estimasi P90 dia. Dia bisa bilang 90% saya yakin cadangan saya paling tidak 3,8.
Itu kata dia. Karena dia sangat yakin 90% keyakinan, ya dia beraninya nggak banyak-banyak gitu. Ya, saya yakin lah 90%, 3,8 pasti ada lah lapangan kita ini gitu. Tapi dia ngasih juga. Tapi saya kemungkinan ya paling cocok di hati saya, kata dia, kemungkinan cadangannya itu 7 TCF. Tapi ada nih harapan, ada nih kemungkinan nih Pak. Dia ngomong ke SKK Migas gitu ya, ketika dia memberikan POD-nya, Plan of Development. Tapi ada nih harapan Pak, walaupun saya cuma yakin 10%, dengan 10% keyakinan gitu ya, P10, bahwa cadangan lapangan kita ini bisa kok sampai 11. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti engineer tugasnya sampai di sini aja. Masalah pekerjaan, pengembangan, investasi itu manajemen yang akan memikirkan gitu. Nanti decision making dia itu manajemen terserah gitu. Kita cuma memberikan angka ini. Tentu saja akan berbeda kalau kalau cadangan kita 3,8, artinya duit yang kita akan dapatkan kita jual gas ya sebanyak 3,8 aja kita jual gas. Misalnya kita jual gas ke pabrik listrik atau pabrik pupuk, ya jualan kita ya sebanyak ini. Artinya aktivitas atau investasi saya, mau drilling, mau workover, saya juga nggak berani banyak-banyak. Kenapa? Karena ya stok saya cuma 3,8. Nah, tapi kalau stok saya sampai 11, saya berani. Saya lakukan ini, saya lakukan itu, saya lakukan ini supaya dapat banyak gas. Gitu. Jadi ini menentukan manajemen akan ngambil decision-nya di mana. Dan ini kalau kita ngomongin lapangan gas, ini akan menentukan juga calon pembeli gas kita siapa. Gitu ya. Karena gas tidak bisa kita tampung dalam tangki. Gas kita itu harus kita produksikan dan kita jual ke buyer, ke pembeli. Setiap hari kita jual ke buyer. Nggak bisa kita nyetok gas di tangki. Kalau minyak bisa di tangki, gampang. Tapi kalau gas, harus kita bayar langsung, harus kita jual langsung lewat pipa ke pembeli. Dan pembeli, misalnya pabrik atau pembangkit listrik atau pabrik pupuk, dia nggak mau supply gas kita putus-putus gitu. Jadi dia bilang, cadanganmu berapa? Kalau 11, oke, 11 triliun kubik feet, kita kontrak 10 tahun. Kita kontrak 5 tahun, kamu jual gas ke saya. Tidak boleh ada putus. Gitu. Tapi kalau cadanganmu cuma 3,8 triliun kubik feet, ya saya ragu kamu bisa memberikan saya gas selama 10 tahun. Jangan-jangan nanti sumurmu mati semua, karena cadanganmu dikit. Nah, gitu permainannya kalau gas ya. Buyer, pembeli gas kita, akan tanya, sebenarnya gasmu berapa? Kalau gasmu banyak, saya berani bikin kontrak dengan kamu. Saya beli gas kamu 10 tahun. Gitu. Tapi once kamu ternyata tidak mampu mencapai 11 triliun kubik feet, saya akan penalti kamu setiap harinya. Gitu. Jadi seperti itu challenge kita di oil and gas industry. Penting sekali engineer itu punya estimasi yang bagus. Makanya kita akan ngomong ke manajemen ketika kita mau jualan gas. Ya jangan P10 lah Pak ya. Intinya P10 mungkin Pak, tapi mungkin kita pakai base case aja P50 bahwa kita punya cadangan 7 triliun kubik feet. Jadi kontrak kita buat berdasarkan stok 7 triliun kubik feet saja. Nanti semua kebijakan, semua investasi, semua budget akan difokuskan supaya 7 triliun kubik feet ini betul-betul bisa kita berikan. Kita bor, kita fracturing, kita stimulasi, supaya betul 7 triliun kubik feet ini bisa kita produksikan semua. Jangan sampai ada problem. Gitu ya kira-kira. Ini kita 10 menit terakhir, ini kira-kira seperti itu. Nah, actually saya bisa demonstrasikan gitu ya penggunaan Monte Carlo dengan software Embal. Tapi saya baru install, laptop saya ada problem kemarin, saya belum pasti nih bisa demonstrasi sekarang nggak dengan Embalnya. Tapi sebelum laptop saya problem waktu itu saya sudah melakukan running Embal dan saya udah ngambil picture-nya gitu ya. Jadi ya saya show-kan yang picture dulu. Jadi Embal ini kita buka Embal, nama softwarenya ya. Saya nggak promosi,
tapi ini software yang saya punya. Bisa dilakukan dengan tools lain ya, gitu. Misalnya kita lakukan dengan makro di Excel bisa juga gitu. Jadi kita buka Embal gitu ya, dan di Embal ini ada opsi file tool, kita bisa lakukan material balance, decline curve analysis, streamline, dan kita lakukan Monte Carlo. Di sini saya pilih Monte Carlo, nanti akan muncul window seperti ini. Ya, dia nanya reservoirmu apa, reservoir saya oil, terus dia nanya user information-nya gimana, misalnya company Tandria Bank, lapangannya lapangan Monas, lokasinya Monas, platform Monas, analisnya Richard Arnold. User komen terserah gitu ya, misalnya ini saya lakukan dengan kepastian bla 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 gitu. Hati-hati untuk data ini karena masih ada keraguan. Everything ya, terserah gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa ngeliat kita akan melakukan input apa nih, PVT, input, calculation gitu ya. Kemudian kita masuk ke PVT. Oke, dari PVT dia akan nanya dulu, kamu mau masukkan apa? Saya mau masukkan fluid property. Oke, dari masuk ke window-nya PVT, dia akan nanya formation GOR-mu berapa, oil gravity-mu berapa API, gas gravity-mu berapa, salinity-mu berapa, dan disinilah mengapa kita butuh belajar rock dan fluid property. Oke, dan di sini dia nanya separatormu single stage atau berapa stage, korelasi yang mau kamu pakai, Glasso dan Beal gitu ya, dan Bill gitu. Nah, korelasi-korelasi yang kita pelajari sebelumnya, Petkovic, Standing, Bex and Brill atau Bex apa gitu ya, ada semua di sini. Nah, mana yang paling cocok dengan minyaknya kita? Let's say yang cocok adalah Glasso dan Bill untuk PB, RS dan BO dan juga oil viscosity. Oke. Kemudian dia nanya lagi, oke, masukkan distribusimu, Richard. Input distribusimu ya untuk perhitungan cadangan. Nah, saya masukkan. Saya mau lakukan 500 case. Bisa aja saya bikin 1000 atau 10.000 case. Gitu ya. Bisa aja tergantung, tapi apakah perhitungannya lama atau lambat itu urusan nanti. Let's say di sini saya lakukan 500 case. Nanti dia akan menghitung 500 kali. Terus dia nanya, reservoirmu bagaimana? Temperatur saya 200, tekanan saya 5.500. Ini nanti untuk menghitung perubahan sifat fluida gitu ya. Metodenya apa? Oke, metodenya apa? Ya, saya lakukan bulk volume dikali net to gross. Ya, bisa juga area dikali net thickness, sama aja gitu ya. Tapi saya lebih cocok bulk volume dikali net to gross. Ada yang bisa nge-mute? Ini siapa nih yang bersuara? Atau enggak ya? Nah, terus di sini dia ngasih angka maksimum minimum dengan distribusinya. Misalnya saya buat bulk volume minimumnya 20.000, maksimum 50.000, modusnya 35.000 dengan distribusinya triangular. Demikian juga net to gross, ini fixed value. Saya klaim net to gross-nya 0.2. Porosity fixed value. Saya yakin porosity-nya 0.2. Sebenarnya bisa aja minimum, maksimum, atau modus bisa juga gitu ya. Tapi saya nggak mau terlalu banyak gitu pilihan. Ya udah, porositas saya bilang fix value 0.2. Karena saya yakin dari data dari logging banyak sumur dia bilang 0,2. Begitu juga oil saturasi, dia bikin uniform solution gas oil ratio 500 fixed value, fixed value, fixed value. Oke. Udah dapat itu semuanya, baru deh kita lakukan calculation. Oke. Dan ini setelah calculation embalnya akan menghitung gitu. Semua skenario, semua kombinasi dia akan buat perhitungannya gitu. Nanti dia akan menunjukkan ke kita perhitungannya dia dengan sangat cepat, gitu ya. Dan akhirnya keluar seperti ini. Oil in place-nya dari sekian sampai paling tinggi berapa. Ada 75.000, 150.000 di tengah-tengah,
225.000 gitu ya. Nah, sih dia bilang 90% probability cadangan Anda adalah 65.000. 50% base case adalah 162 MSTB, 162.000 MSTB. Versi optimisnya 10% itu adalah 191 MSTB. Kemudian ini gas in place-nya, cadangan gas di dalam reservoir kita. Nah, kira-kira seperti itu, very simple. Yang penting kita punya data dan kita punya distribusi, kita masukkan di embalnya, jebret, beres, keluar data seperti ini. Oil in place-nya berapa, P90, P50, P10-nya berapa. Gitu ya. Oke, sebagai rekap, dalam metode Monte Carlo, kita menggunakan uncertainty analysis. Karena ada ketidakpastian, kita lakukan uncertainty analysis. Dalam metode ini, metode probabilistik, metode Monte Carlo, kita berikan range, rentang, distribution of values. Oke, jadi saya memberikan distribusinya dari angka porositas, angka ketebalan, angka netto gross untuk masing-masing key parameter. Ya. Jadi dalam cadangan kita tidak bicara permeability dalam cadangan. Cadangan itu ngomongnya porosity, saturasi, seperti itu. Jadi hanya key parameter aja. Nah, dari situ akan keluar resulting distribusi. Angka-angka yang mungkin dari cadangan migas kita. Resulting distribusi akan kemudian dikombine to produce a final estimate of hydrocarbon in place. Oke, kira-kira seperti itu, barulah kita dapat angka estimasinya secara probabilistik. Ya demikian, semoga apa yang saya sampaikan cukup clear.